Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga Dwi Trisanto dengan NIM 20523601645 dari Offering 13 AE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan atau mendeklarasikan terkait di sini. Di sini saya punya dua studi kasus. Nah, untuk di sini saya bakal pada studi kasus pertama ini bakal menghitung dari besarnya reaksi peletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat beban terpusat. Selain itu, saya juga bakal menghitung besarnya reaksi peletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat beban terpusat. Nah, untuk studi kasus dua seperti di sini, saya bakal menghitung besarnya reaksi peletakan dan nilai momen lentur pada balok di atas dua tumpuan akibat tiga beban yaitu P1, P2, dan P3. Nah, untuk langkahnya sendiri saya bakal membuat desain interface aplikasi atau frontend dan kemudian juga bakal membuat desain proses aplikasi dan evaluasi. Oke, langsung aja di sini saya bakal masuk di bagian visual basicnya. Nah, di sini untuk form satunya di sini saya menggunakan name dengan form back dan juga captionnya perhitungan reaksi perletakan dan momen pada balok akibat beban terpusat. Kemudian di sini saya menggunakan ukuran tingginya 5.000 dan lebarnya 15.000. Oke, langsung aja di sini saya bakal memberikan untuk frame-nya sendiri. Oke, nah untuk frame-nya sendiri di sini untuk height-nya. Di sini saya bakal mengatur untuk height-nya sendiri saya bakal memakai 2.600 dan juga weight-nya sebesar 6.000. Oke, nah seperti di sini. Nah, di sini saya juga bakal memberikan untuk caption-nya. Nah, untuk di bagian frame 1 di sini, saya bakal memberikan caption input panjang balok dan beban. Input panjang balok dan beban. Oke, nah untuk name-nya sendiri di sini saya bakal menggunakan tetap nama yaitu dari frame 1. Oke, nah setelah selesai di sini saya bakal membuat dari frame kedua. Nah, untuk frame kedua di sini saya bakal memberikan caption yaitu output reaksi dan momen. Oke, nah di sini saya bakal untuk name-nya yaitu dari frame 2. Oke, nah di sini uh, kita juga bisa mengukur dari font-nya yaitu di sini saya bakal menggunakan Tahoma Bold 10. Saya rasa cukup. Oke, nah di sini juga saya bakal menggunakan font-nya yaitu Tahoma Bold 10. Dan setelah selesai seperti pada gambar di sini, langkah berikutnya kita bisa memberikan label dan juga text box itu sendiri. Nah, di sini untuk mengatur setelah kita berhasil mengatur tinggi pengisian jendela ini kita sudah memberikan untuk label 1, 2, 3 dan juga 4, 5, 6 dengan kita memilih opsi label pada sebelah sini. Nah, di sini saya bakal menggunakan ukuran tinggi 500 dan juga lebarnya oke, untuk label 1 untuk height-nya di sini saya bakal menggunakan 500 serta di sini bakal weight-nya yaitu sebesar 2.000. Oke, nah kita bisa agak atur-atur. Setelah itu di sini kita juga bisa ganti dengan eh, label 1 untuk eh, operations-nya di sini kategorinya. Oke, nah untuk name-nya di sini pakai seperti itu.
Kemudian di sini saya bakal menggunakan untuk eh, caption satunya. Pada form satu, frame pertama di sini input panjang balok dan beban. Input panjang balok dan beban. Dan di sini kita juga bisa mengatur fontnya. Di sini saya memakai Algoma bold 10. Oke, nah di sini kita bisa lakukan copy, kemudian paste. Kita bisa klik nah. Kita atur di sini. Eh, Oke, di sini saya bakal geser terlebih dahulu. Ya, saya bakal memberikan untuk sini kita bisa atur. Nah, untuk label kedua di sini saya akan menggunakan dengan beban P. Kita atur juga untuk fontnya. Di sini bakal menggunakan Tahoma box 10. Dan setelah selesai, di sini saya juga bakal menambahin sekali lagi. Nah, untuk di sini kita bisa fontnya alhamdulillah Tahoma box 10. Kemudian klik OK. Nah, untuk uh, pada captionnya di sini untuk ketiga ini posisi beban P. Kita bisa atur lah buat peletakannya. Nah, setelah selesai, untuk output di sini juga bisa kita tambahkan kembali. Nah, untuk label 4, captionnya di sini saya juga bakal rubah menjadi reaksi tumpuan RA. Reaksi tumpuan RA. Di sini kita juga bisa mengganti untuk fontnya ya. Di sini saya bakal gunakan Tahoma bold 10, kemudian klik OK. Nah, setelah selesai, di sini saya juga bakal menambahkan lagi untuk yang kelima. Nah, untuk yang kelima aku bakal ganti Tahoma bold 10. Nah, untuk captionnya di sini juga bakal aku ganti untuk yang kelima menjadi reaksi tumpuan dari RB. Reaksi tumpuan RB. Oke, nah setelah selesai, aku juga bakal tambahin lagi di sini untuk captionnya aku ganti jadi momen P. Momen P. Nah, di sini aku juga bakal ganti untuk bagian fontnya aku sesuaiin yaitu jadi Tahoma bold 10. Mungkin pada bagian sini aku untuk label duanya di sini aku tambahin lagi untuk bagian caption. Nah, untuk caption di sini dia satuannya adalah KN. Oke, nah untuk yang ketiga juga sama, ini merupakan A atau KN. Di sini simbol sebagai A,
dan satuannya itu KN. Oke, nah setelah selesai semua di sini, kita bakal memberikan untuk bagian kolom yang di samping kolom teks 1 itu, di sini saya bakal menggunakan kolom teks ini sebesar 600 dikalikan 3.200. Aku taruh di sini. Nah, di sini dengan tingginya untuk weight-nya di sini aku bakal ganti jadi 2.000, dan untuk tingginya weight-nya di sini bakal aku ganti sebesar 600. Uh, di sini 3.600 sama weight-nya tadi aku ganti jadi 3.200. Oke, nah ini bisa kita atur aja untuk tata letaknya. Nah, di sini bisa sekalian kita buat untuk yang teks berikutnya. Untuk teks di sini sama, yaitu 3.200 dikalikan untuk height-nya yaitu 600. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi untuk letaknya. Ya, nah di sini kita atur lagi yaitu sebesar 3.200 dan height-nya sebesar 600. Nah, selesai, uh, kita juga bisa lakukan formatting dari tiap-tiap di sini. Untuk aku tambahin lagi di sebelah sini dulu sebesar 3.200, dan juga di sini sebesar height-nya yaitu 600. Oke, aku juga bakal tambahin di sini lagi sebesar 3.200, dan juga di sini yaitu height-nya sebesar 600. Oke, nah selesai. Oke, di sini bakal aku naikin, aku tambah lagi. Oke, nah di sini aku bakal sama 3.200 dan juga di sini 600. Oke, nah setelah selesai, ini bisa diatur aja secukupnya atau sepasnya lah, biar lihat ketika dilihat sesuai sama yang kita mau. Oke, nah di sini kita bakal menggantikan untuk font-nya. Di sini kita pakai sama, yaitu Tahoma Bold 10. Kita lakukan formatting sama. Di sini juga Tahoma Bold 10. Ya, nah, di sini aku juga sama menjadi Tahoma Bold 10. Dengan teks 2 juga jadi Tahoma Bold 10. Yang ketiga Tahoma Bold 10. Oke, nah setelah kita selesai melakukan penginputan di sana, di sini kita juga bisa lakukan formatting semuanya. Di sini aku bakal nambahin kolom lagi di sebelah sini, yaitu untuk kolom identitas. Untuk frame 3, untuk caption
di sini sebagai identitas. Oke, aku juga bakal atur untuk font-nya. Sini pakai Alfoma bold 10. Oke. Setelah selesai, aku bakal nambahin untuk labelnya. Sini aku bakal pakai Alfoma bold 10. Oke. Di sini aku ganti captionnya jadi yoga dulu terus untuk di sini fontnya jadi Tahoma bold 10. Untuk captionnya di sini jadi 220523601045. Kemudian untuk ini yaitu jadi E313. Oke. Sebagai data, kemudian di sini fontnya bisa diganti jadi Tahoma bold 10. Kemudian klik OK. Di sini bisa disesuaikan aja untuk posisinya. Nah, setelah selesai posisinya, untuk di bagian teks 1 ini, kita bisa merubah pada bagian nama. Nah, pada bagian messaging, untuk teksnya di sini kita hapus, dan untuk namanya yang pertama itu jadi teks L. Oke, setelah selesai, yang kedua pun juga kita ganti menjadi teks P, dan untuk teksnya di sini kita ilangin. Yang ketiga di sini dari teks 3 menjadi teks A, dan untuk teksnya di sini kita juga ilangin. Kemudian yang keempat dari teks 4 di sini menjadi teks VA. Kemudian untuk teksnya kita ilangin. Setelah itu di teks 5. Dari teks 5 di sini kita rubah menjadi teks VB. Dan untuk teksnya kita juga ilangin. Kemudian di sini kita dari teks 6 bakal menjadi teks P. Dan untuk captionnya dari teksnya ini. Oke. Untuk teks ini jadi teks P, dan are you ready to control and text P? Oke, di sini aku jadi rubah jadi teks M, karena di sini merupakan dari momen. Kemudian untuk teksnya aku hapus. Nah, selesai di sini kita bakal memberikan untuk komen 1 di sini. Oke, untuk komen 1 di sini kita untuk captionnya di sini kita bakal rubah
Untuk caption 1 menjadi hitung. Dan untuk MS-nya pada nama, di sini kita namanya menjadi CMD hitung. Setelah di sini juga bisa menggantikan font-nya. Untuk font-nya di sini aku ganti menjadi Tahoma bold 10. Ya, setelah selesai di sini kita bisa memberikan untuk komen berikutnya. Oke, di komen di sini untuk font-nya aku ganti jadi Tahoma bold 10. Setelah itu untuk MS-nya di sini aku juga bakal merubah menjadi CMD selesai. Oke, nah untuk caption di sini kita rubah jadi selesai. Oke. Di sini kita berhasil membuat dari format yang pertama. Nah, setelah format pertama berhasil, di sini kita bakal membuat desain proses aplikasi itu sendiri. Nah, untuk desain proses aplikasi ini sendiri, yang pertama kita bisa klik 2 kali dari komen hitung itu sendiri. Nah, untuk komen hitung sendiri, di sini kita untuk awal-awalnya ini kita memberikan deklarasi. Nah, untuk deklarasinya yaitu dim L, P, A, kemudian RA, RB, M, as single. Setelah itu kita bisa setelah ini kita bisa menginput dari kode perintah program kita pada menu di sini. Di sini bakal menggunakan L sama dengan file dari teks itu file teks dari L, kemudian kita kalikan dengan teks, kemudian kita tutup kurung lagi. Nah, oke. Jadi di sini merupakan L-nya itu value dari teks L, kita kalikan dengan teksnya. Nah, di sini langsung aja kita copy sebanyak 2 kali. Enter, nah, untuk yang kedua di sini aku bakal ganti jadi P, dan di sini aku bakal ganti jadi A. Nah, di sini aku juga bakal nyesuaiin jadi P, dan di bawahnya jadi A. Nah, setelah selesai, di sini bakal aku kasih dari reaksi RA itu sendiri. Untuk RA ini merupakan dari beban kita kalikan dengan panjang bentangnya dikurangi dengan A, kemudian kita bagikan dengan L. Kemudian untuk RB ini merupakan perkalian dari antara P atau beban kita kalikan dengan A dibagikan dengan L itu sendiri. Nah, setelah selesai RA sama RB-nya, di sini kita juga akan nyari momennya dengan momen merupakan dari RA itu sendiri, kita kalikan dengan A. Oke, sorry. Kita kalikan dengan A. Setelah N-nya berhasil di sini, kita juga bakal persamaan dari RA, RB, dan juga M itu apa. Jadi di sini aku bakal masukin dari teks PA,
VA ketika dikalikan dengan teks itu merupakan RA. Kemudian di sini untuk mempercepat langsung aku copy aja. Ya. Di sini aku rubah jadi PB dan di sini merupakan RB. Kemudian setelah VA sama VB di sini aku ganti dari momen teks M sama dengan M. Oke, nah setelah selesai di sini kan ada ensub. Ini menandakan berakhir. Nah, untuk setelah kode itu berhasil terinput, maka di sini kita bisa kembali ke jendela awal dengan cara klik view dan juga objek. Oke, nah setelah hitung itu selesai, langkah berikutnya kita bisa menginput kode pada comment button selesai. Nah, untuk selesai di sini kita klik 2 kali. Nah, untuk sebelum dari ensub ini sendiri, kita bisa isikan unload me. Unload me. Oke, nah setelah kita beri unload me itu sendiri, di sini kita bisa kembali ke jendela awal kita di objek. Nah, setelah comment button hitung dan comment button selesai ini tadi berhasil terinput untuk kodenya, program sudah bisa mulai kita jalankan. Nah, bagaimana untuk menjalankan? Menjalankan di sini kita bisa klik run, kemudian kita klik start. Oke, nah ketika klik start di sini dapat dilakukan penginputan dari nilai L itu sendiri, P dan juga A. Nah, pada percobaan di sini aku bakal coba untuk nilai dari di sini merupakan 11, kemudian di sini 7 dan di sini adalah 6. Oke, aku di sini bakal perbesar. Oke, nah setelah selesai dari 7, 11, 7, dan juga 6, di sini kita bisa klik menu hitung untuk melakukan penyelesaian itu sendiri. Nah, ternyata di sini error. Nah, ketika oke, ini merupakan file teks anunya diganti deklarasinya ya. Untuk game single itu berarti ganti ball yang Guys, mulai itu 2, 3. Baik, di sini aku bakal nambahin unload me. Ya, nah setelah selesai aku coba run ulang kembali. Di sini aku bakal memasukkan angka yaitu 10, 6, dan juga 4. Nah, di sini didapatkan yaitu sebesar RA-nya 3,6, RB-nya 2,4, dan momennya sebesar 14,4 setelah tadi dilakukan evaluasi. Oke, nah setelah selesai di sini aku bakal coba buat ganti dari percobaan kedua dengan menginput nilai L di sini. Aku bakal coba menjadi 0, kemudian B-nya di sini aku coba menjadi 5, dan juga A-nya di sini menjadi 2. Oke, nah di sini dia terjadi error alias tidak dapat hasil alias error. Nah, pada kasus kondisi seperti ini, ketika A menjadi 0, berarti bentang dia sendiri kan sebesar 0, yang mana itu tidak dapat diselesaikan oleh program itu sendiri. Oke, di sini aku bakal coba klik N. Oke, nah setelah aku di sini nyoba buat klik N, di sini kita udah bisa lakukan evaluasi dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, kita setelah selesai di sini kita dapat melakukan modifikasi kode pada program untuk menemukan atau memberikan solusi dari error yang telah terjadi dengan menambahkan dari tools menu editor. Aku di sini mau menulis objek.
Kemudian di sini aku bakal beli, menu editor dan di sini aku bakal memberikan caption yaitu hitung, kemudian, untuk namanya sendiri yaitu menu hitung. Oke, nah setelah kita memberikan ini, kemudian kita klik oke. Nah, di sini kita bisa memberikan dari pengaturan itu dari hitung ini kita klik 2 kali. Oke, nah setelah itu, eee, kita masukkan kode baru. Kode baru sebagai, bahan evaluasi dari kita tadi. Nah, untuk kode barunya di sini kode barunya bakal aku masukin di bagian sini. Ini aku, hap di sini. Nah, untuk kode barunya di sini, yaitu, aku bakal masukin deklarasi yaitu, eee, di sini. Nah, deklarasinya yaitu, dim saat, kondisi as boolean ini. Nah, setelah itu, di sini bakal, aku masukin untuk kode barunya, yaitu, RA sama dengan P kalikan dengan, L min A, setelah itu dibagikan dengan panjang betang, itu sendiri. Nah, setelah, RA di sini juga bakal kita masukkan RB, untuk RB di sini merupakan, beban itu sendiri dikalikan A dibagikan dengan L. Oke, setelah itu kita masuk di momen yaitu RA kita kalikan dengan A. Nah, setelah selesai, ini kita masukkan untuk teks VA, kita kalikan dengan teks, oke, dari, teks VA itu kita kalikan dengan terhadap teks sama dengan, RA. Oke, kemudian, ini bisa kita untuk mempercepat langsung aja aku lakukan pengkopian. Nah, untuk VA di sini aku bakal ganti menjadi VB dan di sini, jadi teks M, yaitu di sini dari teks M ini tetap RA dan di sini jadi RB. Kemudian di sini bakal aku kasih else. Nah, setelah, itu bisa, aku masukin lagi buat teks dari sini, dia bakal menghasilkan, 0. Dari teks VA ini ketika kita kalikan dengan teks, dia bakal menghasilkan 0, dan teks M-nya juga menghasilkan 0. Setelah itu bisa, kita end if untuk mengakhiri dari situ. Ya, setelah, end if, oh ya dari atas RA sama RB ini kita bakal kasih juga yaitu, if kondisi then. If kondisi then. Nah, setelah kita berikan if kondisi, then dan, di bawahnya ini kita bisa, end if dan end sub tadi. Nah, setelah kode berhasil input, maka kita bisa melanjutkan kembali ke jendela awal, yaitu kita klik, Ctrl Shift dulu, kemudian kita klik view dan kita klik object. Oke, nah setelah selesai, kita coba cek di bagian selesai. Di sini bisa kita tambahkan unload me, karena ini juga udah ada, jadi kita langsung di objek. Kemudian di sini kita coba buat run. Oke, nah di sini
pada uji coba part 2 ini dengan sebelumnya itu klik run tadi. Nah, di sini kita bakal memberikan untuk nilai L, P, dan juga A-nya itu sebesar 0, 3, dan juga 5. Kita coba. Oke, nah di sini terjadi error. Untuk private set-nya di sini tadi aku hapus, kemudian diganti dengan unload me. Oke, nah setelah itu kita masuk di run start. Nah, di sini kita coba buat masukin yaitu 0, 3, dan juga 5. Nah, kita klik hitung. Oke, oke, sorry. Karena kita tadi udah 0, 3, dan juga 5. Karena tadi kita kan hitungnya pakai yang ini, coba kita pakai ini. Nah, oke, dia alternatif kita rumusnya tadi taruh di sini kodenya, jadi dia bakal reaksi tumpuan RA, RB, dan juga P-nya yaitu sebesar 0, 0, 0. Oke, jadi seperti itu buat tutorial dari yang ke-8. Nah, kemudian kita masuk di tutorial buat yang kedua, yaitu di sini pada tutorial ke-8, di sini kita bakal menghitung dari besarnya reaksi perletakan dan juga nilai dari momen lentur pada balok di atas dua tumpuan dari akibat beban itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kita langsung aja masuk di uh, aplikasi kita. Oke, nah, pada ini kita klik selesai dulu. Kemudian di sini kita bisa kontrol A dari ini, kemudian kita klik hapus. Oke, setelah itu kita masuk di view dan juga objek. Oke, ini kita udah coba cek ternyata udah bener ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa menghapus dari label dan teksnya pada momen karena ini udah tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk momen di sini bisa di delete dan juga di sini juga bakal kita delete. Oke, nah setelah itu kita bisa mengedit dari frame 1 ini sendiri. Untuk frame 1 ini captionnya bakal kita rubah dengan yaitu panjang balok eh, panjang balok posisi beban, panjang balok posisi beban, kemudian jarak beban, dan posisi X, dan posisi X. Oke, nah. Setelah kita mengedit dari frame 1 dengan caption panjang balok posisi beban, jarak beban, dan juga posisi X itu kita bisa menambahkan satu label lagi pada panjang balok posisi beban, jarak beban, dan posisi X, yaitu jarak X. Oke, nah di sini bakal aku rapiin lagi, bakal aku bawahin. Kemudian untuk hitungnya pun juga sama. Bentar. Di sini bakal kita geser ke bawah. Oke, nah di sini kita bisa memberikan untuk teks label di sini. Nah, untuk teks label di sini, untuk captionnya sendiri bakal kita kasih dengan teks X dengan jarak X, kemudian jarak X dengan dia sebagai satuannya meter. Ya, di sini bisa kita juga fontnya kita rubah jadi performa bold 10. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah selesai di sini kita bisa menambahkan satu teks pada posisi ini. Kita bisa tambahkan di sini
Oke, kita bisa rapikan. Oke, kita bisa sesuaikan juga untuk panjang-panjangnya. Nah, pada kita menambahkan satu teks di sini, kita memberikan untuk name-nya di sini yaitu menjadi teks X. Kemudian kita juga bakal menghapus dari, oke, di sini kita bakal jadi teks X, dan di sini kita juga bakal menghapus dari teks 1. Kemudian kita juga sekalian buat fontnya kita ubah jadi Tahoma Bold 10. Oke, nah setelah kita selesai berhasil membuat dari jarak X dan juga teks 1 ini, kita bisa menambahkan satu frame lagi. Nah, di sini aku ke bawahin dulu, kemudian di sini aku bakal menambahkan satu frame lagi. Untuk frame di sini, aku captionnya berubah dari frame 4, di sini jadi perhitungan momen. Untuk perhitungan momen ini, aku juga fontnya aku ganti jadi Tahoma Bold 10. Nah, setelah selesai dari membuat frame di sini, kita bakal menambahkan dua label dan juga dua text box. Nah, untuk labelnya sendiri, di sini aku bakal buat label terlebih dahulu sebanyak dua label. Oke, nah untuk label di sini aku juga bakal gunain dari Tahoma Board 10. Oke, nah pada label di sini captionnya bakal aku rubah dari label 10 menjadi momen pada posisi beban P. Posisi beban P. Oke, nah setelah berhasil di sini aku juga bakal nambahin lagi buat label kedua, yaitu dengan captionnya yaitu momen pada titik X. Oke. Nah, di sini jadi momen pada titik X. Untuk captionnya yaitu momen pada titik X. Oke, nah di sini aku juga bakal ganti buat fontnya jadi Tahoma Bold 10. Oke, nah setelah kita berhasil membuat di sini, untuk labelnya aku bakal tambahin sekalian sama satuannya. Untuk yang label X di sini adalah satuannya yaitu KNM. Oke, di sini aku bakal buat kecil KNM. Oke, nah untuk posisi beban P di sini juga bakal rubah jadi KNM. Oke, nah setelah selesai kita membuat itu, kita bakal menambahkan dua text box di mana kita tambahkan di sampingnya dari tiap-tiap tadi. Oke, nah di sini untuk text box yang pertama, di sini aku bakal menggantikan dari namanya teks 1, aku rubah menjadi teks MP. Setelah dari teks MP, ini aku juga bakal menghapus dari teksnya itu sendiri. Oke, nah, setelah itu aku buat lagi di sini. Nah, untuk yang kedua, aku agak lebarin. Oke, nah, di sini dari teks 1, aku rubah menjadi teks MX. Kemudian untuk teksnya juga bakal aku hapus. Ya, di sini kita bisa rapiin lagi.
dan juga kita cross check menjadi teks MP dan di sini menjadi teks MX. Oke, di sini aku agak naikin lagi. Oke, nah, setelah kita berhasil membuat dari perhitungan momen itu sendiri jadi seperti yang ada di sini, kita bisa uh, hapus untuk perintah hitung pada tools. Nah, di sini kita bakal delete, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan satu command button dan juga caption delete, uh, satu command button di sini. Oke. Nah, di sini aku atur juga untuk bagian bagian font-nya jadi Tahoma bold 10. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk command button-nya di sini name-nya dari komen 1 aku hapus jadi CMD, hapus. Setelah name-nya aku di sini untuk caption-nya juga bakal aku rubah jadi delete. Nah, setelah berhasil, di sini kita bakal membuat pembuatan dari desain proses aplikasi atau backend di sini. Nah, yang pertama kita bisa melakukan penginputan kode dengan klik 2 kali pada menu hitung di sini. Kemudian kita bakal masukkan kode. Nah, untuk kode di sini saya bakal kasih L-nya, L sama dengan file dari teks, L-nya kita kalikan, teks L kita dot dengan teks. Kemudian kita tutup kurung. Bagian seperti ini, yaitu L-nya sama dengan file dari uh, teks L kita kalikan terhadap teks. Kemudian di sini bisa kita lakukan kontrol copy. 1, 2, 3. Oke, nah dari masing-masing LED sendiri bakal kita rubah di sini jadi P dari beban kita. Kemudian di sini untuk teks N-nya kita jadikan teks P. Kemudian setelah P juga kita ganti dengan A. Untuk teksnya di sini juga bakal kita ganti dengan A, serta yang terakhir ada X. Untuk X di sini kita juga bakal teksnya di sini jadi X. Nah, setelah itu kita enter, kemudian kita kasih if L-nya, yaitu ketika kurang dari sama dengan 0, maka then Macbox kita kasih Macbox kita tanda petik, yaitu panjang balok tidak boleh 0. Panjang balok tidak boleh 0. Nah, setelah selesai di sini kita juga bisa klik spasi, panjang balok tidak boleh dari 0. Kemudian kita koma, spasi dari VB information, VB information. Nah, setelah kita VB information, kemudian kita koma, dia bakal error. Nah, setelah kita error, oh di sini nampaknya belum. Kita koma,
Oke, di sini error. Kemudian kita bisa cek lagi yaitu max box yaitu panjang balok tidak boleh 0 VB information, dia bakal terjadi error. Nah, setelah itu kita bisa memberikan dari teks L-nya, yaitu di sini teks L-nya ketika kita kalikan dengan teks itu sendiri sama kita di kursanya, oke. Itu kita bisa sama dengan ketik 2. Oke, kemudian kita enter. Nah, untuk itu kita bisa copy dengan kita menggantikan yaitu terhadap PA dan juga X. Kita copy, kemudian kita enter, kemudian kita enter, ini kita enter. Nah, untuk L-nya di sini jadi PA dan juga X. Di sini ada P, kemudian kita A, dan ini kita pakai caps lock. Ini jadi P, L, P, A, dan juga X. Oke, nah setelah selesai seperti itu, kita memberikan informasi bahwa dia adalah bahwa dia else. Oke, kita klik enter. Kemudian di sini kita bakal memberikan informasi kalau RA sama dengan P dikalikan, di sini kita pakai cancel, P dikalikan dengan L min A, kemudian kita bagi dengan L, panjang bentangnya sendiri. Untuk RB-nya sendiri, itu merupakan pengalian dari P beban itu kita kalikan dengan A per L. Oke, nah setelah RA sama RB kita inputkan, di sini kita bisa kasih dari teks PA, yaitu ketika PA tadi kita kalikan dengan teks ini, dia sama dengan bakal menjadi RA. Ini kita copy aja, kemudian kita paste pada di sini, yaitu ketika dia VB kalikan teks, maka dia juga bakal berubah menjadi RB. Nah, setelah itu kita bisa memberikan informasi jika X-nya itu kurang dari sama dengan A, then maka teks MX-nya, oke di sini teks dari MX dikalikan X sama dengan RA, teks MX kalikan dari teks itu sama dengan RA dikalikan dengan X. Oke, di sini juga bisa langsung aja copy untuk mempercepat juga. Kemudian kita paste. Di sini dari MX kita dari MP kalikan teks yaitu RA dikalikan dengan A. Oke, nah setelah dari teks MX ini kita bisa memberikan informasi kalau dia else. Nah, setelah itu kita bisa memberikan informasi juga untuk teks MX dan di sini kita langsung copy aja untuk mempercepat. Untuk oke di sini aku tambahin teks. Untuk teks MX di sini kita ketika kalikan teks, maka dia juga RA dikalikan X itu minus dari P kita kalikan dengan X min A. X min A. Kita enter. Berlaku juga untuk di sini kita copy langsung bagian MP. Oke, nah untuk MP di sini yaitu teks MP kita kalikan teks jadi RA dikalikan A, sehingga kita menambahkan
di bagian teks mx-nya itu sendiri dari RA kalikan X kita tambahkan minus P kalikan X min A itu sendiri. Oke, nah setelah kita memberikan informasi dari beberapa ini, kita bisa melakukannya dengan kita melakukan and if. Di sini aku bakal kasih informasi setelah selesai oke and if sebanyak 2 kali, langsung aja di sini aku bakal copy and if. Oke, nah setelah and if sama and sub ini udah selesai sampai dengan and sub, maka kita bisa menginput kode pada delete. Oke, kita di sini kontrol save dulu. Kemudian kita masuk di view dan object. Oke, nah setelah itu uh, kita di selesai di sini juga bisa kita kasih yaitu unload me. Unload me. Oke, nah kita kembali ke view dari object. Di sini kita bisa memberikan informasi pada bagian delete. Nah, untuk pada bagian delete ini, kita memberikan kode antara dari CMD untuk dihapus ini sendiri dengan menambahkan yaitu teks L tadi kita teks L kita dot dengan teks kemudian sama dengan dia bakal kita kasih kita klik enter. Nah, di sini kita langsung copy aja. Ntar kita tinggal ganti. Oke, ini bisa control V, enter, control V, enter, control V, control V, control V. Nah, setelah teks L di sini kita fokus pada yang berikutnya yaitu PAX. Di sini ada P, kemudian ada A, kemudian ada X, yaitu PAX, kemudian VA, VB, dan di sini ada VA, di sini juga ada VB, VA, VB, kemudian MP dan MX. Di sini aku masukin untuk MP dan di sini yaitu untuk MX. Nah, setelah selesai sampai dengan MX, di sini kita bisa kembali ke jendela utama ketika kita menambahkan kode pada selesai tadi. Nah, berhubung selesai juga udah kita kasihkan. Lalu kita bisa melakukan percobaan. Nah, untuk percobaannya sendiri, kita bisa klik run. Nah, untuk klik run yang di sini kita bisa klik start. Nah, di sini kita mengasih untuk L-nya yaitu sebesar 20, kemudian P-nya di sini sebesar 10, kemudian di sini 10, dan juga di sini 0. Kemudian kita klik hitung. Oke, nah di sini ada terjadi error pada bagian Maxbox. Oke, pada error di bagian Maxbox di sini, kita coba untuk cari alternatifnya. Kita coba buat gini, kemudian kita klik run. Oke, di sini pada bagian panjang Maxbox. Oh ya, di sini coba. Oh ya, ini akan di MSG box. Kemudian kita klik run dan run. Oke, nah ternyata di sini ketika kita memberikan
panjang balok dan bebannya 20, kemudian beban P-nya 10, dan juga posisi beban P-nya 10 setelah jarak undernya, dia bakal menghasilkan RA dan RB itu sebesar 5 dan juga sebesar 5. Oke, nah setelah kita selesai sampai lakukan dari dilihat itu sendiri, di sini kita bakal melanjutkan dari percobaan kita yang ke tutorial 9. Nah, di mana tutorial 9 tadi saya udah membuat, kita klik brokernya, kita N-kan dulu, kemudian kita menuju ke, sorry, di sini kita klik yes. Kemudian kita bakal masuk di sini. Oke. Nah, di sini aku bakal klik selesai. Oke, klik N dan fill juga objek. Oke, nah pada percobaan yang berikutnya ini kita telah aku telah membuat buat desain interface aplikasi di mana di sini terdiri dari beberapa, yaitu terdiri dari 4, di mana yang pertama ada data dari panjang balok itu sendiri, kemudian yang kedua ada data beban terpusat, kemudian yang ketiga yaitu reaksi perletakan, yang terakhir ada identitas. Nah, untuk data panjang balok di sini, untuk label untuk caption-nya di sini ada panjang balok dan juga untuk posisi momen, di mana panjang balok dan juga posisi momen telah kita atur sebelumnya. Kemudian pada data beban terpusat, di sini untuk labelnya sendiri terdiri dengan caption, yaitu ada beban P1, beban P2, beban P3, posisi beban A1, posisi beban A2, dan juga posisi beban A3. Nah, di mana untuk teksnya itu sendiri, di sini pada yang pertama untuk beban P1 kita menggunakan name-nya menjadi di sini yaitu teks P1, kemudian untuk yang di sini menjadi teks P2, name-nya yang di sini menjadi teks P3, dan di sini teks A1, kemudian teks A2, dan juga teks A3. Kemudian jangan lupa juga dikosongkan pada bagian teksnya. Kemudian untuk reaksi perletakan, di sini caption-nya kita menggunakan reaksi tumpuan RA, RB, kemudian momen pada potongan X. Nah, untuk teksnya di sini name-nya kita menggunakan di sini yaitu teks VA, kemudian teks di sini yaitu teks VB, dan juga di sini teks MX. Coba kita di sini yaitu dia untuk teksnya. Oke. Nah, setelah selesai dari semua identitas, kita bisa membuat desain interface aplikasi, yaitu kita menggunakan dari 4 command button yang terdiri dari input panjang balok dari dan posisi momen, kemudian ada input data dari balok dan posisi momen tadi, ini ada hitung, kemudian di sini juga ada selesai. Oke, nah setelah selesai seperti itu, kita bisa melakukan pembuatan dari desain proses aplikasi atau bucket. Untuk penginputan kode ini, kita akan memasukkan nilai dari data panjang balok dan data beban terpusat yang nanti akan menghasilkan dari hasil perhitungan pada reaksi perletakan dengan kita bisa mengklik 2 kali pada menu hitung ini. Oke, nah di sini kita bisa menambahkan kode yaitu L sama dengan yaitu file, kemudian di sini ada teks L, kita kalikan dengan teks, kemudian kita tutup kurung, kemudian ada X, ini kita caps lock, X sama dengan yaitu file dari teks X, kita kalikan dengan teks, kemudian kita tutup kurung. Nah, untuk L, X ini kita bisa copy sampai kita melakukan dari A3. Kemudian kita kontrol copy. Oke, di sini
Kalau aku Ctrl V, dan di sini ada Ctrl V, kemudian Ctrl V. Nah, untuk yang ketiga dari LX, kemudian di sini ada tadi ada P1, kemudian ada P2, ada P3, kemudian ada A1, kemudian ada A2, dan juga ada A3. Nah, di sini kita juga menyesuaikan lagi. Di sini yaitu P1, kemudian di sini P2, kemudian di sini P3, kemudian di sini P4, di sini A1, kemudian di sini dia A2, kemudian di sini dia A3. Nah, setelah selesai seperti pada gambar di sini, kita bisa memberikan informasi jika L-nya kurang dari sama dengan 0, maka program ini yaitu MSG box yaitu kita berikan tanda petik, jadi panjang balok tidak boleh 0. Panjang balok tidak boleh 0. Panjang balok tidak boleh 0, kita koma. Kemudian kita kasih untuk VB information, seperti ini. Nah, setelah kita memberikan VB information, kita bisa beri informasi kalau dia yaitu error. Oke, nah di sini sepertinya juga belum. Oke, kita koma. Nah, dia bisa memberikan VB information kalau dia error. Kemudian di sini kita bakal kasih else. Kemudian kita berikan informasi juga jika x-nya kurang dari 0 atau x-nya dia lebih dari L, maka MSG box-nya di sini bakal langsung kita copy aja untuk mempercepat juga. Nah, di sini bakal memberikan informasi kalau jika X-nya kurang dari 0 dan atau X-nya lebih dari L, beban tidak boleh 0. Beban tidak boleh 0. Oke, nah setelah kita berhasil memberikan error, di sini kita bisa seperti tadi yaitu else. Oke, nah setelah itu kita memberikan juga informasi di mana jika P1 kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, atau P2-nya kurang dari sama dengan 0, atau P3-nya kurang dari sama dengan 0. Oke, di sini aku P3-nya aku caps lock. P3-nya kurang dari 0, dan maka di sini kita copy seperti tadi, memberikan informasi kalau posisi beban tidak boleh 0. Posisi beban tidak boleh 0. Kemudian kita klik. Kemudian di sini ada else seperti tadi. Nah, setelah itu kita memberikan informasi kembali di mana jika A1-nya kurang dari 0,
atau A2 kurang dari 0, atau A2 kurang dari 0, atau A3, atau A3 kurang dari 0, atau A1 lebih dari L, A1 lebih dari L, atau A2 lebih dari L, lebih dari L, atau A3 lebih dari L. Nah, di sini kita juga ngeri. Oke, di sini ada kesalahan. Nah, di sini jika A1-nya dia kurang dari 0, atau A2-nya kurang dari 0, atau A3-nya kurang dari 0, atau A1-nya lebih dari L, atau A2-nya lebih dari L, dan juga A3-nya lebih dari L. Di sini, oke. Maka kita memberikan informasi seperti tadi, kita kontrol copy. Maka di sini kita memberikan informasi jika seperti itu, posisi beban tidak boleh kurang dari 0, posisi beban tidak boleh kurang dari 0, dan posisi beban tidak boleh melebihi, dan posisi beban tidak boleh melebihi panjang balok. Oke, kemudian kita VB information dan juga error. Kemudian setelah ini kita bisa memberikan informasi kalau dia S. Kita klik enter. Setelah S itu sendiri, kita juga memberikan informasi kalau RA itu adalah RA sama dengan P1 kalikan L, P1 kalikan dengan L, kemudian minus A1 kita bagi dengan L, seperti itu. Elemen A1 kita berikan dengan L, kemudian kita tambahkan dengan P2, kita kalikan P2 kalikan dengan L minus A2, kemudian kita bagi sama, yaitu dengan panjang bentangnya, kemudian kita tambahkan dengan P3, tambahkan dengan P3, kita kalikan dengan L, kemudian minus A3. Oke, nah setelah ada minus A3 ini kita bagikan dengan L. Nah, dari P3 dikalikan itu kita bagi dengan L. Oh ya, dari A3 ini kita kurung kembali sama seperti tadi. Nah, setelah RA, oke, nah di sini merupakan P1 kita kalikan dengan L minus A1, kemudian kita bagikan dengan L, kita jumlahkan dengan P2 dikalikan L minus A2, kemudian kita bagikan dengan L. Kemudian kita RB di sini adalah kita jumlahkan. Oke, di sini kita untuk oke. Di sini untuk RA-nya itu kita P1 kita kalikan dengan
kita tutup kurung terlebih dahulu di bagian sini. Terus kemudian untuk P2-nya juga sama, kita tutup kurung terlebih dahulu. Kemudian ketiganya juga kita tutup kurung terlebih dahulu dengan L. Kemudian untuk RB-nya, kita hapus RB-nya sama dengan P1, kita buka kurung dulu, P1 kita kalikan dengan A1, kemudian dibagikan dengan L. Setelah itu kita jumlahkan dengan P2, kita kalikan dengan A2 kalikan L, A2 kalikan dengan L, A2 dibagikan dengan, ini dibagi dengan 2, kemudian kita tutup kurung. Setelah P2, ini kita bisa jumlahkan kembali, yaitu P3. Oke, yaitu kita, ini belum selesai, yaitu P3 kita kalikan dengan A3, kemudian kita bagikan dengan L. Nah, kita tutup kurung. Setelah itu kita masuk di teks RA. Ketika kita kalikan dengan teks, maka dia adalah RA. Kemudian ini ketika ada aja kita copy. Kemudian ketika di sini dia RB, maka dia di sini adalah RB. Ketika teks RB itu kaitan dengan teks, maka dia bakal menjadi RB. Kemudian kita juga akan memberikan informasi jika X-nya, caps lock X-nya lebih dari sama dengan A1, maka M1-nya di sini, maka dan M1 sama dengan P1 kita kalikan dengan L-A1, kemudian kita tutup kurung, kita bagikan dengan L, kemudian kalikan dengan X, kemudian minus P1 X dari satu, yaitu P1 dikalikan dengan L min A1 diberikan dengan L kalikan X min P1, kemudian kita kalikan dengan X minus A1. Nah, setelah seperti itu, saya bisa memberikan informasi kalau dia adalah else. Nah, untuk M1 berikutnya, kita cuma butuh dari ls dari kalikan X di sini. Kita kontrol copy. Oke, kita paste. Dan setelah itu kita bisa lakukan yaitu and if. Nah, setelah melakukan and if, kita memberikan informasi lagi di mana jika X-nya lebih dari A2, maka A2 X-nya lebih dari A2, maka M2-nya di sini sama dengan, yaitu kita ngopi langsung aja di sini. Oke, kemudian kita copy, kita masukkan di bagian M2. Di sini kita bakal berubah jadi M2, kemudian di sini ada P2, kemudian di sini ada A2, kemudian di sini ada A2, dan di sini juga ada P2. L per L kali X, yaitu minus P2. Nah, setelah itu kita bisa memberikan informasi kalau dia yaitu else. Oke, nah setelah itu kita bisa memberikan informasi lagi seperti ini.
sebelum kita NIF nantinya, yaitu di sini M2 yaitu dari P2, di sini ada A2, ini kita kalikan L min A2 dikali per L dan juga X, kemudian kita NIF. Nah, setelah NIF, di sini kita memberikan informasi dari A3. Langsung copy di sini buat si A3. Tadi udah A1, A2, kemudian kita A3. Oke, di sini juga A3, kemudian di sini P3 dari A3, kemudian P3 dan juga A3. Kemudian di sini juga A3, ini juga P3. Kemudian kita cek kembali M3. Oke, nah setelah sampai dia setelah else dari M3-nya, kemudian kita bakal memberikan setelah NIF yaitu MX-nya, di mana MX di sini adalah M1 kita tambahkan dengan M2, kita tambahkan dengan M3. Oke, nah di sini dari teks MX kita kalikan dengan teks sub, kita kalikan dengan teks, kemudian sama dengan dia bakal jadi MX. Kemudian kita lakukan NIF sebanyak 4 kali. NIF ini kita copy aja. 1, 2, 3, 4 sampai dengan ensure. Nah, setelah itu dari CN dihitung selesai, di sini kita bisa lakukan control save. Oke, nah control save kita menuju ke view dan di objek. Oke, nah setelah kita memberikan input dari kode itu, di sini kita bakal memberikan input kode pada input dari data beban terpusat dengan klik 2 kali. Nah, di sini kita melanjutkan aja. L-nya di sini merupakan file dari teks itu sampai dengan A3 sama kayak yang di atas ini. Kemudian kita copy, kita masukkan di private sub. Oke, nah kita bakal ke bawahin, nah kita enter. Nah, di mana kita di sini kita kasih dim beban, jadi kita caps lock semua, itu beban as boolean. Ini ada, kita bisa klik beban as boolean jika P1 kurang dari 0, P1 kurang dari 0, dan maka beban sama dengan false. Beban sama dengan false. Oke, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini ada teks P1, teks P1 kita kalikan dengan teks sama dengan dia bakal menjadi beban. Oke, kemudian kita di sini bakal set. Nah, di sini dia juga berlaku buat si P1, P2, P3, P1, kemudian P2 sampai dengan P3, sehingga di sini kita bisa langsung
Ini di sini if P1 kurang dari 0 dan beban sama dengan false. Oke, nah di sini kita bakal ganti menjadi P2. Kemudian di sini kita juga bakal ganti P2. Ya, nah, setelah selesai, setelah else kita gunakan untuk yang P3. Di sini juga untuk P3. Jadi untuk P3, and then bebannya jadi false, dia teks P3-nya kalikan teks, jadi bakal jadi beban. Nah, setelah itu kita bisa memberikan informasi lagi jika A1-nya itu kurang dari 0, A1 kurang dari 0, atau A1-nya kurang dari 0, atau A1-nya lebih dari L, A1-nya lebih dari L, maka di sini ada kesalahan sepertinya. Jika A1 kurang dari 0 atau A1-nya seperti ini, maka beban sama dengan false. Nah, ini dari teks A1, kita kalikan terhadap teks, itu bakal menjadi beban. Oke, nah itu kita bisa else. Kita cek lagi, jika A1-nya kurang dari 0 atau A1-nya lebih dari L, maka beban itu menjadi false dan teks A1 kalikan teks itu jadi beban, dan kemudian X ini juga berlaku buat A2 dan juga A3. Kemudian kita makanya dari situ kita bisa langsung copy aja, Ctrl copy. Ini buat A2 jika ini, atau A2, dan di sini juga A2. Oke, nah setelah itu kita bisa di bagian A3, dan di sini juga A3, kemudian di sini juga A3. Nah, setelah kita nyampe di bagian A3 setelah if, setelah dari A3, di sini kita bisa memberikan informasi bahwa dia adalah if dari teks 3. Setelah itu kita juga bisa memberikan informasi lagi jika 0 kurang dari A1, jika A1 lebih dari 0 atau kurang dari L, atau A2-nya lebih dari 0, A2, kemudian A2-nya lebih dari 0 atau kurang dari L, atau 0, A3 kurang dari L, maka beban itu jadikan dia bakal jadi false. Oke, nah di mana teks RA di sini, teks RA kita kalikan dengan teks, dia bakal menjadi beban. Nah, di sini kita bisa lakukan copy aja,
Nah, untuk copy-nya di sini bakal kita jadikan untuk RA-nya jadi RB dan di sini jadi beban. Kemudian di sini RA-nya jadi MX berikan teks, maka dia bakal jadi beban seperti itu. Nah, setelah itu bisa kita lakukan and if sebanyak 6 kali untuk menandakan berakhirnya dia. Kita kontrol copy 3, 4, 5, 6. Setelah kita lakukan kontrol seperti itu, yang terakhir yaitu ensub. Nah, input kode ini kita kemudian kontrol, jangan lupa untuk kontrol save. Setelah itu kita menuju di view dan object. Nah, setelah kita berhasil hitung sama input beban terpusat, di sini kita bakal input kode pada komen yaitu input panjang balok dan posisi momen dengan hanya perlu dari kode X dan juga L untuk mengecek adanya false atau true itu. Nah, di sini kita cuma butuh L dan juga X. L dan juga X ini bakal kita copy. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian kita Ctrl V. Nah, L dan juga X di sini kita berikan informasi yaitu dim panjang as. Panjang as boolean. Panjang as boolean. Kemudian if. Kemudian jika X-nya kurang dari 0 atau kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 0, X-nya lebih dari 0, maka if-nya X-nya kurang dari 0 atau X-nya itu lebih dari L, maaf, maka dia bakal panjangnya jadi false. Di sini panjangnya bahkan jadi false. Oke, nah setelah itu ketika kita yaitu teks dari X-nya kita kalikan terhadap teks, maka dia bakal jadi panjang. Kemudian kita bisa and if. Oke, nah, jangan lupa buat untuk kontrol save kita cek kembali untuk value as boolean if lebih dari L dan panjang false-nya. Kemudian di sini bisa kita kontrol save. Kemudian kita menuju ke view dan juga object. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan input dari kode selesai dengan unload me, yaitu nah, setelah selesai unload me, di sini kita bakal melakukan percobaan run. Oke, di sini kita menuju ke view dan object. Oke, kita cek kembali. Di sini kita udah selesai. Kemudian di sini udah semua kita masukkan, kita menuju ke view dan object. Kemudian di sini kita bisa lakukan proses run. Nah, di proses run ini kita untuk langkah pertama bakal ketika L-nya itu yaitu panjang baloknya itu -2, kemudian input dari panjang balok itu akan memberikan informasi dari false-nya itu sendiri. Nah, di sini yaitu panjang balok tidak boleh 0. Nah,
Kemudian ketika L-nya di sini yaitu 10 dan dari panjang balok di sini kita klik. Oke. Dia akan memberikan informasi false. Coba di sini kita kasih dengan -6. Nah, dia bakal memberikan false karena dari posisi momen X itu tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita di sini bakal memberikan informasi ketika L-nya itu merupakan 10 dan juga X-nya yaitu sebesar 7. Oke, nah dia tidak akan memberikan informasi yang berarti dia ini benar karena nilai L dan juga X-nya itu tidak kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita bakal coba yaitu L-nya sebesar 10, kemudian di sini aku bakal ganti menjadi 15, kemudian di sini aku bakal ganti menjadi X-nya buat 10, kemudian untuk P1-nya itu sebesar 2, kemudian P2-nya sebesar 5, kemudian P3-nya sebesar 6, kemudian untuk A1-nya sebesar 4, kemudian A2-nya sebesar 6, dan A3-nya sebesar 8. Oke, nah di sini aku bakal hitung. Oke, nah di sini ada uh, coba kita lihat di bagian run, kemudian di sini N. Oke, kita masuk ke view object. Oke, nah kita coba di bagian hitung. Ini. Nah, di sini kita bakal coba ganti VA dan di sini juga VB. Oke, nah setelah itu jangan lupa Ctrl Save. Kemudian kita menuju ke run start. Nah, di sini kita bakal memberikan informasi yaitu hanya sebesar 15, kemudian ini sebesar 10, kemudian di sini ada 25, 2, 5, 6, 4, dan juga 6, 4, dan juga 6, 8. 6, 8. Kemudian kita klik hitung. Nah, di sini dia reaksi tumpuan dari RA-nya sebesar 7,2, kemudian RB-nya 5,7, dan juga X-nya yaitu 28,6. Nah, jadi seperti itu untuk langkah-langkah bagaimana kita melakukan dari perhitungan reaksi peletakan dan momen pada balok akibat beban terpusat. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.